Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rantai Perak dan Ikhwan Fillah semuanya. Aksi protes Turki dan tolak Swedia bergabung dengan Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, memanas. Pasalnya demonstrasi yang terjadi di kota Stockholm pekan lalu diwarnai aksi pembakaran salinan Al-Quran. Pada demonstrasi Sabtu, 21 Januari 2023, lalu, seorang politisi anti-imigran bernama Rasmus Paludan membakar salinan Al-Quran di dekat Kedutaan Besar Turki di kota Stockholm. Paludan merupakan pemimpin partai Stramkurs, garis keras, sayap kanan Denmark. Dalam izin yang diperolehnya dari polisi, dikatakan bahwa protes yang dilakukan Paludan terhadap Islam adalah upaya untuk mengkritik NATO, Turki, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terkait mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia. Seperti diketahui, Swedia dan Finlandia tahun lalu mendaftar untuk bergabung dengan NATO setelah serangan Rusia ke Ukraina, dan semua 30 negara anggota harus menyetujui tawaran mereka. Namun Turki mengatakan Swedia khususnya harus terlebih dahulu mengambil sikap yang lebih jelas terkait teroris, terutama militan Kurdi dan kelompok yang disalahkan atas upaya kudeta tahun 2016. Demonstrasi yang dilakukan oleh Paludan dan kawanannya, memprotes upaya Swedia masuk NATO dan untuk menunjukkan dukungan bagi Kurdi. Para demonstran membawa spanduk merah besar bertuliskan, "Kita semua PKK," mengacu pada Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang di Turki, Swedia, dan Amerika Serikat, AS. Paludan, yang juga berkewarganegaraan Swedia, juga pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu di mana dia membakar salinan kitab suci Muslim tersebut. Aksi tersebut langsung meningkatkan ketegangan Swedia dengan Turki, dan membuat geram beberapa negara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Christian Wagner pada Senin mengutuk pembakaran salinan Al-Quran di Swedia. "Kami mengutuk tindakan yang dilakukan selama akhir pekan. Itu tidak sopan dan sangat tidak pantas, dan kami juga ragu bahwa tindakan ini mewakili pandangan mayoritas masyarakat Swedia," kata Wagner kepada perwakilan media di Berlin. Dia menyebut tindakan pemimpin partai sayap kanan Denmark Stramkurs, Rasmus Paludan, yang membakar salinan Al-Quran di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm pada Sabtu, 21 Januari 2023, sebagai provokasi yang bertujuan memicu perpecahan. Kecaman terus mengalir dari seluruh dunia Arab dan Islam atas pembakaran salinan kitab suci Islam itu. Kementerian Luar Negeri Turki mengutuk pembakaran Al-Quran di Stockholm sebagai serangan keji. "Kami mengutuk keras serangan keji terhadap kitab suci kami, Al-Quran, di Swedia hari ini, 21 Januari, meskipun kami telah berulang kali memperingatkan sebelumnya," kata Kemlu Turki pada Sabtu pekan lalu. Menanggapi izin dari pemerintah Swedia atas insiden tersebut, Ankara membatalkan kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Pål Jonson ke Turki. Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional juga meminta negara-negara Muslim memanggil duta-duta besar Swedia untuk menuntut permintaan maaf dari pemerintah Swedia atas insiden tersebut. Pemimpin politik Denmark Swedia Rasmus Paludan yang juga kepala partai politik sayap kanan Denmark Stramkurs, melakukan pembakaran Al-Quran dalam demonstrasinya pada Sabtu 21 Januari 2023. Aksi tersebut sontak memicu kecaman dan kemarahan dari negara Muslim di dunia. Berikut kronologi terjadinya pembakaran Al-Quran di Swedia. Pembakaran Al-Quran di Swedia bermula saat Paludan melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Turki pada Sabtu lalu. Usai menyampaikan gagasannya selama kurang lebih 1 jam, Paludan membakar Al-Quran dengan korek api. Tak hanya membakar, Paludan juga menyampaikan sikap meremehkan Islam dan migrasi ke Swedia. Bahkan, ia mengklaim aksinya itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi. "Jika ada yang tidak terima, sebaiknya segera keluar dari Swedia. Jika Anda tidak berpikir harus ada kebebasan berekspresi, Anda harus tinggal di tempat lain," kata Rasmus Paludan kepada massa di sana. Tindakan pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan ini dikecam oleh otoritas Turki di Twitter. Juru bicara Presiden Turki Ibrahim Kalin menggambarkan fenomena tersebut sebagai tindakan yang keji terhadap kemanusiaan. Akibat tindakan tersebut, Swedia pun semakin sulit bergabung dengan NATO. Pasalnya, Swedia mengandalkan Turki untuk masuk ke NATO dan telah meminta bergabung sejak Mei 2022.
Pembakaran Al-Quran dikecam pemimpin dunia. Sejumlah pemimpin dunia mengecam aksi pembakaran Al-Quran di Swedia itu. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengutuk tindakan tersebut. Meski demikian, ia juga tetap menjelaskan bahwa politisi itu memang memiliki hak konstitusional untuk melakukan aksi pembakaran Al-Quran. Tak hanya Perdana Menteri Swedia, Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Turki juga mengecam keras perbuatan pembakaran Al-Quran tersebut. Kami mengutuk sekeras mungkin serangan keji terhadap kitab suci kami, mengizinkan tindakan anti-Islam ini, yang menargetkan umat Islam dan menghina nilai-nilai suci kami, dengan kedok kebebasan berekspresi sama sekali tidak dapat diterima, kata Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Turki dilansir Reuters, Minggu 22 Januari 2023. Turki mendesak Swedia untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap para pelaku dan mengundang semua negara untuk mengambil langkah nyata melawan Islamofobia. Pemerintah Turki pun membatalkan sepihak rencana kunjungan Menteri Pertahanan, Menhan, Swedia Pál Johnson ke Turki. Kami telah mengikuti proses terkait kunjungan ini. Seperti yang Anda ketahui, kami mengamati bahwa tidak ada reaksi dari pemerintah Swedia mengenai tindakan menjijikkan dan kejam terhadap Turki dan Presiden kami. Pada titik ini, kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Pál Johnson ke Turki pada 27 Januari menjadi tidak berarti dan tidak penting. Itu sebabnya kami membatalkan kunjungan tersebut, kata Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar. Selain itu, beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait, mengecam pembakaran Al-Quran. Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan hidup berdampingan, serta menolak kebencian dan ekstremisme, kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan. Imbas aksi pembakaran Al-Quran, dilansir Reuters, ratusan orang melakukan aksi demonstrasi di depan kedutaan Swedia di Turki dalam memprotes aksi pembakaran salinan Al-Quran di Stockholm, Swedia. Aksi ini juga diwarnai pembakaran bendera Swedia. Tidak dapat diterima bahwa otoritas Swedia mengizinkan tindakan provokatif semacam itu di depan kedutaan, yang akan membuat semua muslim di seluruh dunia marah. Juga bukan suatu kebetulan bahwa kedutaan Turki dipilih sebagai lokasinya, kata salah seorang demonstran bernama Mesut Emre Balci.